Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kita kali ini kita akan membahas tentang organisasi regional khususnya di bidang ekonomi. Kita akan bahas beberapa hal. Yang pertama adalah mengenai APEC atau Asia Pacific Economic Corporation. Asia Pacific Economic Corporation. Nah, APEC ini merupakan organisasi negara-negara di kawasan Asia Pasifik. Jadi yang khususnya bertindak dalam bidang ekonomi pertemuan ekonomi dan mempercepat komunitas negara-negara di Asia Pasifik. Ini yang bertujuannya khusus dalam bidang ekonomi Intinya untuk meningkatkan perdagangan bebas di wilayah tersebut. Nah, ini merupakan logo APEC dan ini adalah negara-negara anggota daripada APEC terdiri 21 negara anggota. Tujuannya saya rangkum dalam beberapa hal termasuk ke dalam tujuan-tujuan yang dilakukan setelah mengadakan pertemuan Biasanya APEC ini melakukan pertemuan 1 tahun sekali dengan tuan rumah. Tuan rumahnya saling bergantian dari negara-negara anggotanya. Yang pertama adalah mendorong pertumbuhan ekonomi demi kesejahteraan bersama di Asia Pasifik. Nah, ini memang utamanya ini salah satu di antaranya kebijakannya khusus untuk misalnya mengurangi hambatan-hambatan dalam bidang perdagangan bebas Yang kedua, mendorong dan memfasilitasi perdagangan dan investasi yang lebih bebas dan terbuka di kawasan tersebut. Selain itu juga meningkatkan kerjasama pengembangan kapasitas ekonomi anggota dengan target tahun 2010 untuk ekonomi negara maju dan tahun 2020 untuk ekonomi negara berkembang. Selanjutnya, mempererat hubungan sesama negara anggota untuk memperjuangkan kepentingan ekonomi bersama pada forum internasional. Lalu mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan kemakmuran di kawasan Asia Pasifik. Secara umum sebenarnya tujuannya adalah untuk melakukan pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut, atau juga intinya adalah untuk meningkatkan perdagangan bebas di wilayah ini Jadi tujuan APEC itu yang meningkatkan perdagangan bebas di wilayah kawasan Asia Pasifik. Prinsip-prinsip yang dimiliki oleh APEC diantaranya adalah yang pertama prinsip konsensus, artinya bahwa semua anggota di APEC ini harus bermanfaat dan disepakati oleh 21 ekonomi negara anggota tadi. Yang selanjutnya prinsip voluntary and non-binding berarti kesepakatan dilakukan secara sukarela dan tidak mengikat. Terus prinsip concerted unilateralism berarti keputusan dilakukan secara bersama-sama sesuai dengan kemampuan tiap-tiap negara ekonomi anggota tanpa syarat resiprositas. Selanjutnya adalah prinsip diferensiasi time frame berarti bahwa negara ekonomi anggota maju diharapkan melakukan liberasi terlebih dahulu. Nah, ini adalah prinsip-prinsip yang dimiliki oleh APEC. Ini adalah eksistensi atau beberapa hal yang dilakukan oleh APEC. Di antaranya APEC ini turut memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di wilayah Asia Pasifik dan kemajuan perekonomian global. Anggota-anggota APEC juga berkontribusi terhadap 53% GDP dunia serta 44% volume perdagangan dunia. Sejak tahun 2004, APEC giat membahas agenda reformasi struktural yang mencakup reformasi perundang-undangan, tata kelola publik dan perusahaan, kebijakan persaingan dunia usaha, dan penguatan infrastruktur hukum ekonomi. Nah, bagi Indonesia sendiri, APEC ini potensi dan peluang kerjasama sama ekonomi di APEC tersebut dapat dimanfaatkan untuk mengembangkan kapasitas ekonomi, daya saing dan inovasi Indonesia serta mendorong terbukanya pasar di Asia Pasifik. Nah, ini mengenai APEC. Selanjutnya
kita bahas mengenai OPEC ya. OPEC atau singkatan dari Organization of the Petroleum Exporting Countries atau organisasi negara-negara pengekspor minyak bumi. Pertanyaannya adalah, apakah memang Indonesia adalah penghasil minyak bumi? Dan apakah tergabung dengan OPEC? Gitu kan ya? Kita akan bahas di sini. Jadi organisasi ini tujuannya menegosiasikan masalah-masalah mengenai produksi, harga, dan hak konsesi minyak bumi dengan perusahaan-perusahaan minyak. Pada 14 September 1960, dipicu oleh tidak stabilnya harga minyak internasional membuat 5 negara yaitu Iran, Irak, Kuwait, Arab Saudi, dan Venezuela mendirikan OPEC di Baghdad, Irak. Awalnya dari ketidakstabilan minyak internasional. Lalu sejak tahun 1965, OPEC bermarkas di Wina, Austria. Nah, kita bahas ini adalah bendera OPEC. Tujuannya adalah tadi ya, menyatukan kebijakan perminyakan antara negara-negara anggota, memenuhi kebutuhan dunia akan minyak bumi, menentukan kebijakan-kebijakan untuk melindungi negara-negara anggota ya, supaya tidak istilahnya bisa menegosiasikan masalah mengenai produksi harga gitu ya, produksi harga dan hak konsesi minyak ya, supaya harganya stabil. Eksistensi dalam bidang ekonomi ya, salah satu cara untuk menjaga kestabilan pasar minyak internasional adalah melalui penentuan kuota atau batas tertinggi produksi minyak berdasarkan kesepakatan negara anggota. Nah, misalnya apabila permintaan minyak dunia meningkat atau salah satu negara anggota OPEC mengurangi produksinya, maka negara anggota OPEC lainnya dapat secara sukarela meningkatkan produksi minyaknya untuk menghindari lonjakan harga yang tidak terkendali. Jadi supaya stabil gitu ya. Jadi negara anggota OPEC ini saling eksis gitu ya untuk perdagangan internasional dalam hal ini minyak bumi. Jadi supaya tidak ada atau menghindari harga yang tidak terkendali. Jadi bekerja sama satu sama lain. Eksistensi dalam bidang politik, ya, pada tahun 1970-an terjadi perang Yom Kippur di Timur Tengah Timur Tengah gitu ya. AS ini membantu Israel dalam upaya melawan Mesir dan Suriah. OPEC lantas menerapkan embargo minyak yang ditargetkan pada Amerika Serikat dan sekutu Eropanya, gitu ya. Nah, ini dalam bidang politik ya, ketika pada perang Yom Kippur di Timur Tengah, ya, ketika itu AS membantu Israel nih dalam melawan Mesir dan Suriah. Nah, OPEC lantas masuk di dalam ranah tersebut untuk menerapkan embargo minyak yang ditargetkan kepada Amerika Serikat dan sekutu Eropa. Jadi intinya untuk memberikan kesulitan dalam hal minyak gitu ya, karena diembargo minyaknya. Selanjutnya, nah ketika ditanya apakah Indonesia itu termasuk ke dalam negara anggota OPEC, jawabannya adalah iya. Namun Indonesia tidak berlangsung lama karena Indonesia akhirnya keluar dari OPEC pada Mei 2008. Kenapa Indonesia keluar daripada OPEC? Nah, Indonesia mengumumkan bahwa mereka telah mengajukan surat untuk keluar dari keanggotaan OPEC karena Indonesia telah berubah menjadi negara importir minyak ya sejak 2003. Ya, jadi sebelumnya Indonesia ini sebenarnya penghasil minyak gitu ya. Namun sejak 2003 ya justru lebih banyak mengimpor. Akhirnya Indonesia keluar daripada OPEC. Karena kan OPEC ini kan organisasi apa? Pengekspor minyak bumi. Ya. Nah, ini sekilas tentang APEC dan OPEC. Nah, kita akan lanjut ke part berikutnya mengenai MEE ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.